Pemirsa masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang ibadah lahir dan batin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan makna atau hikmah daripada ibadah lahir batin. Tentunya kita juga ingin mencapai dalam level tersebut. Lantas hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai kenikmatan dalam beribadah baik lahir dan batin? Ustadz Latif akan menjawabnya untuk Anda. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus sahabat saya, guru saya Kiai Jumharuddin, para pengurus Masjid Al-Azhar Cempaka Putih, para jamaah masjid, para kru, semua hadirin dan hadirat calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan paparan yang luar biasa dari guru kita Pak Kiai Jumharuddin, betapa pentingnya ibadah batiniyah itu. Bahkan ada sebuah ungkapan, al-ikhlasu fil ibadah kamathalir ruh fil jasad. Ikhlas dalam ibadah bagaikan ruh di dalam jasad. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira yang lebih dihargai orang jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Jasad. Oke, saya tanya lagi. Ada artis cantik. Wah, kalau cantik biasa ya. Cantik. Suatu saat artis itu lagi naik daun, parfumnya mahal, bajunya mahal, hotelnya mahal. Lalu ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ruhnya diambil oleh Allah, saya mau tanya, bajunya masih mahal nggak? Bajunya mahal apa murah? Parfumnya mahal atau murah? Hotelnya pantasnya di hotel bintang 5, 4, 3, 2, 1, rumah di atas tanah atau di dalam tanah? Jadi yang sesungguhnya mahal itu jasad atau ruh? Ruh. Orang yang sangat pintar luar biasa, profesor, doktor, saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa tinggal jasad. Apakah dia bisa menghitung matematik? Nggak bisa. Lalu apakah orang masih menghargai sebagaimana dia masih hidup? Tidak. Jadi sesungguhnya yang mahal jasad atau ruh? Ruh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin mendapatkan ibadah lahir dan batin, ada satu kata. Berapa kata? Satu kata. Hanya satu kata, begitu ya, yaitu suci. Kalau mata saya melihat masjid yang indah ini, kata mata saya masjidnya tidak indah, yang salah masjid atau mata saya? Mata saya. Maka yang perlu saya bersihkan apa? Bersihkan nih, jangan-jangan kacamatanya kacamata kotor. Begitu pula ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan guru kita, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, lalu kita masih malas ibadah. Yang salah, yang nikmat, yang tidak nikmat sholatnya atau kolbunya yang tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah? Kolbu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, secara lahiriah ketika kita ibadah toharoh, bersuci dari hadas dan najis. Lalu bagaimana di dalam kolbu kita? Maka kolbu kita juga harus kita sucikan dulu. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Gitu ya. Ingat siapa tuh? Ebit ya. Suci lahir, suci batin. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menikmati pemandangan, bersihkan kacamata kita. Kalau kita ingin menikmati ibadah, bersihkan batin kita. Bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, likulli syai'in siqalah
wasiqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Ini dia kuncinya. Kolbu bersih dari apa? Yang pertama, bersih dari dosa-dosa. Kalau kolbu ini banyak dosa, kata di dalam hadis Nabi, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih, rawahu Ahmad. Sesungguhnya mukmin ketika berbuat dosa ada bercak hitam di kolbunya. Satu dosa, satu bercak, dua dosa, dua bercak. Makin lama makin banyak bercak. Kalau sudah makin banyak bercaknya, gelap. Masjid ini ada kacanya. Kalau kacanya terang, maka cahaya mudah masuk ke dalam masjid. Tetapi ketika kita beri bercak 1, 2, 3 sampai kotor itu kaca, cahaya tidak bisa masuk. Maka bersihkan kolbu kita, bersihkan jiwa kita, batin kita, yang pertama dari dosa. Ini kunci pertama ya, bersih dari dosa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersih dari makanan yang haram. Suatu saat Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang waliullah, seorang sufi, suatu saat curhat kepada emaknya, "Mak, kok akhir-akhir ini saya sholat susah khusyuk ya?" Kata beliau begitu. Luar biasa ya, seorang wali sholat nggak khusyuk, gelisah dia. Kadang-kadang kalau kita lain, itu waktu saya di raudhah saya sholat khusyuk, saking jarangnya khusyuk. Giliran khusyuk ingat, ini beliau giliran gak khusyuk ingat, saking sholatnya itu khusyuk. Lalu beliau tanya kepada emaknya, "Mak, saya mau nanya, kok akhir-akhir ini saya nggak bisa sholat khusyuk. Saya mau tanya, Mak, dulu waktu emak ngandung saya, emak pernah makan barang yang haram nggak?" "Barang haram kayaknya enggak deh." "Atau waktu menyusui saya barangkali makan barang subhat?" "Barang subhat kayaknya enggak juga." "Mak, coba diingat-ingat lagi, Mak, barangkali pernah." "Oh iya. Oh iya, jangan-jangan ini," kata emaknya. "Nah, dulu waktu kamu masih emak susui, lalu emak pengen ke lantai 2 pas lagi jemur tiba-tiba itu tetangga lagi jemur keju. Kelihatannya kejunya enak nih, tes food, pengen beli, tapi ntar tes food dulu, cicipin dulu." Pas dicicipin, top marko, top maknyus, "Kalau gitu saya mau beli deh." "Terus gimana, Mak? Itu udah minta diikhlaskan?" "Belum, orangnya masih ada." "Ya itu tetangga kita." "Mak, cepet Mak, minta diikhlaskan." Sebesar semut bisa mengganggu kekhusyuan. Akhirnya ibunya datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, saya mau izin begini." "Iya, kenapa?" "Dulu sekian puluh tahun yang lalu itu saya pernah naik lantai 2, saya ambil punya ibu itu keju sebesar semut. Bu, mau nggak mengikhlaskan keju itu?" "Ya ibu, sama tetangga kita udah kayak saudara gitu aja pakai diikhlasin." "Udah nggak usah ngomong, udah saya ikhlasin." "Oh ikhlas ya Bu?" "Iya jelas lah." Alhamdulillah. Pulang ibu itu lapor kepada anaknya, "Nah, alhamdulillah nak, tetangga kita sudah mengikhlaskan sebesar semut keju." Setelah itu sholatnya khusyuk lagi. Alhamdulillah. Maka apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita kekhusyuannya ini bukan semata-mata upaya kita, tetapi kita lihat orang tua kita. Artinya juga apa? Ketika kita banyak makan barang haram, sama dengan kita menghancurkan ibadah keturunan-keturunan kita. Tetapi ketika kita menjaga diri kita dari makanan yang halal, sama dengan kita membangun perbaikan keturunan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi ketika kita tidak mencapai derajat khusyuk dalam sholat lantaran hanya sebutir keju. Apalagi sekarang, kita adalah umat akhir zaman. Di setiap saat tidak ada yang tidak namanya ujian di depan kita. Kita pasti mengalami ujian itu. Lantas bagaimana? Sesungguhnya prosesi untuk membersihkan kolbu kita. Insya Allah itulah yang akan dijelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah berbicara kebersihan di dua aspek. Sekarang satu lagi, bagaimana agar kita bisa mencapai ibadah lahir dan batin. Kebersihan yang ketiga adalah bersih dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat dalam keadaan takabur, insya Allah sholat kita nggak bakal khusyuk. Kalau sholat kita dalam keadaan ria, insya Allah nggak bakal khusyuk. Sholat sambil kurang syak kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada Allah, gimana nasib kita? Ini lagi pandemi, besok bagaimana? Ya Allah, zaman sekarang kita tahu ekonomi kata orang-orang lagi susah, tetapi jangan sampai iman kita menipis. Perempuan yang tadinya kerja, berhenti kerja, akhirnya daftar ojek online, katakanlah seperti itu. Dulunya wanita karir, jadi wanita kurir. Ya Allah, itulah. Tetapi jangan sampai kita menipis krisis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita kurang pasrah kepada Allah. Padahal kalau kita pasrah kepada Allah, Allah jamin hidup kita, insya Allah kita damai. Kalau orang-orang Indonesia ini pasrah kepada Allah, iman kepada Allah, insya Allah damai Indonesia. Kan ada tuh, serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu hingga damai Indonesia aku. Iya, senantiasa ya hatimu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, penyakit-penyakit kolbu ini harus dibersihkan. Lagi-lagi pembersihnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di zaman sosmed kayak begini. Orang gampang banget ria, orang gampang banget ghibah, orang gampang banget berdusta, hoax dan lain sebagainya. Betul apa betul? Betul. Dulu kalau mau konflik antara ibu-ibu datang ke tempat sayur, ke abang-abang sayur di gerobak, disitulah berantem. Sekarang nggak usah. Di kamar bisa berantem, di kamar bisa ria, di kamar bisa sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat mustaqbilal kiblah, dia berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, kolbunya ke orang-orang. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini enggak akan khusyuk sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Jumharuddin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada zikir. Katakanlah ini ada gelas lilin, bagian bawah air, bagian atas minyak. Bagaimana cara membersihkan gelas lilin ini dari minyak yang kotor? Kita tuangkan air bersih, terus lama-lama minyaknya naik, minyaknya naik, minyaknya naik, tumpah. Lama-lama yang tersisa tinggal air bersih. Begitu pula zikir. Zikir membersihkan kolbu kita dengan syarat zikir itu masuk ke dalam kolbu. Kita ambil air 1 ember, kita bersihin tuh gelas lilin, lalu kita nyiramnya asal-asalan. Kira-kira tuh gelas lilin bakal bersih apa enggak? Enggak. Ustadz, saya udah zikir ribuan tapi kok enggak tentram-tentram juga. Ustadz, saya udah zikir ribuan tapi kok sholatnya enggak khusyuk-khusyuk juga. Jangan salahkan zikirnya, salahkan jangan-jangan zikirnya belum masuk ke dalam kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, repotnya masalah masuk ke dalam kolbu. Sinetron masuk ke dalam kolbu, bola masuk ke dalam kolbu, pandemi masuk ke dalam kolbu, macet masuk ke dalam kolbu, zikir. Nah, ini dia nih masalah, semua masuk ke dalam kolbu. Zikir kalau nggak masuk ke dalam kolbu, maka kolbu kita isinya kotoran terus. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau tadi sudah sampaikan lisan kolbu 1.
Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, jangan lupa hudurul qalbi, libatkan kolbu kita. Gak usah jauh-jauh deh, puasa Ramadan, pas buka puasa, lalu makan, di situ semua udah tersedia. Lalu kita udah lapar banget, lalu kita baca doa sebelum makan. Baca doanya bagaimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum makan ya. Saya mau nanya, biasanya kita baca doa itu kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami ya Allah. Berkahi rezeki yang Engkau berikan kepada kami ini ya Allah, biar berkah ya Allah, dan jauhilah kami dari api neraka. Saya mau nanya, kolbunya begitu, apa doa sebelum makan sekedar password? Ngaku aja deh daripada bonyok. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu kan? Password dipikirin nggak? Bismillah, enggak kan? Nah, kadang-kadang nggak usah yang jauh-jauh, doa saja kita kolbunya nggak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah ini ahli surga semua nih. Insya Allah zikirnya jasad dan roh. Amin ya Rabbal Alamin. Maka begitu pula zikir kita yang lain, istighfar kita yang lain, jangan hanya fisik, tetapi bagaimana kolbu kita. Ada emak-emak di kampung sambil nunggu imam, ini imam gak datang-datang, dia ngelihat jam, nih udah jam segini nih, masak nasi kayaknya udah matang, jangan-jangan udah gosong nih, imam belum datang, dia ngelihat jendela sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jamil muslimin. Wah, istighfar ngelihat jam, aduh udah jam berapa nih, lihat jendela begitu kan, mulutnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kolbunya beristighfar enggak? Ibu-ibu ngomong sama anak, bapak-bapak lagi bicara sama anak, anak bicara tapi sambil main handphone, nggak menatap bapak ibu, kolbunya tidak menatap, kira-kira kita tersinggung apa enggak? Kita beribadah kepada Allah bapak ibu, kolbu kita tidak menghadap Allah, kira-kira Allah tersinggung apa enggak? Untung Allah maha pemaaf, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya mari kita bersihkan diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bersih dari dosa, agar kita bersih dari makanan yang haram dan syubhat, agar kolbu kita bersih dari penyakit-penyakit batin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan pencerahan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lengkapi bahasan kita tentang ibadah lahir batin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.